Kepala Balai Karkes kelas 1 Bandung, yang terhormat Bapak Kasubag Adung, yang terhormat Bapak Katim UKLW dan PRL, serta rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari Senin yang sangat ceria walaupun cuaca mendung. Jadi tidak terasa seminggu kemarin baru coffee morning, sekarang sudah ketemu lagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan mengusung tema yang sering kita dengar tapi mungkin belum kita pahami secara mendalam. Oleh karena itu kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yang merupakan penyuluh anti korupsi satu-satunya di KKPI kelas 2 Bandung. Baik, kita panggilkan the one and only Ibu Fitri Mayawati. Acara akan dipandu oleh epidemiolog ahli media dari PKSI. Kami persilakan Ibu Yani Dwi Yuli Setiani. Baik, teman-teman sekalian, kita saksikan selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Diki. Santai Bu, duduk. Ya. Sudah ada kopiannya ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan pantun nih. Jadi bikinnya udah sehari semalam. Kenangan dengan mantan sangat mendalam. Sampai terpikir siang dan malam. Izinkan kami mengucap salam untuk para sobat dan pendengar sekalian. Bang Haji Taslam makan tomat. Jawab salam, I love you so much. Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan. Karena kesempatan itu suatu nikmat ya Pak ya, karena kita diberi kesehatan sehingga bisa hadir pada acara yang berbahagia ini. Mungkin sekarang acaranya coffee morning, tapi kita lebih ke arah dan talk show ya, bukan debat presiden ya Bu. Kebetulan kemarin sudah ditentukan temanya, yaitu tentang gratifikasi. Sebelumnya saya mulai lagi ya dengan pantun. Pohon beringin dijadikan papan, dibuat tandu memakai tali. Izin saya di depan untuk memandu acara ini. Baik sobat-sobat sekalian, saya sebut sobat Helpis ya. Selamat pagi dan semangat pagi. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, di hadapan Bapak Ibu sekalian telah hadir. Saya sudah diperkenalkan juga ya, Ibu Fitri Mayawati, beliau selaku jabatannya itu epidemiolog ahli kesehatan ahli media, sekaligus sebagai epidemiolog anti korupsi. Fitri udah berapa kali udah sampaikan ke teman-teman siapa yang akan jadi penerusnya lagi ya Bu ya, karena di dalam satu instansi ditambah satu, ya harus ditambah lagi ya. Baik Ibu, apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Yang jelas saya bukan receh. Oh iya. Jawab ya pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau saya begini agak lebih ke arah rupiah. Rupiah murni RM atau Ibu ya? Ya, bukan PNBP. Jangan yang receh-receh gitu. Nanti kita dialogin terus aja ya, Bu ya. Mungkin yang pertama tuh karena ini terkait sama temanya itu tentang gratifikasi. Nah, saya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya apa sih gratifikasi itu Bu? Apa sama dengan uang pelicin atau tip ataukah ada nggak sih gratifikasi yang memang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan? Mungkin intinya pertama apa itu gratifikasi? Silakan Ibu. Baik. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, betul kata Bu Yani, tadi kita diberikan nikmat pada
kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat terus dan semangat. Baik Bu Yani, tadi kita sedikit menyinggung juga tentang anti korupsi ya. Jadi teman-teman semua, anti korupsi ini secara luas pengertiannya. Jadi di dalam anti korupsi itu sebenarnya terdapat 7 jenis korupsi. Jadi kalau gratifikasi itu adalah salah satunya. Dari 7 jenis korupsi tersebut, diantaranya adalah yang dapat apapun hal yang berhubungan yang dapat merugikan dengan kondisi keuangan negara. Itu disebut juga dengan korupsi. Kemudian penyalahgunaan wewenang pada jabatan. Kemudian dinyatakan juga sebagai pemerasan, suap, gratifikasi, dan juga benturan kepentingan. Jadi ada 7 ya kondisi untuk anti korupsi itu sendiri Bu yang harus dipahami dan harus dilaksanakan. Ya. Nah, salah satunya itu untuk gratifikasi. Nah, dalam hal ini gratifikasi itu adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri sipil, baik itu PPNPM ataupun PNS ya, dan juga salah satunya penyelenggara negara yang dianggap itu merupakan kerugian dan salah satunya juga dianggap memiliki kepentingan. Nah, gratifikasi itu banyak ragamnya ya. Jadi ada seperti penerimaan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, lalu kemudian dalam bentuk tiket, misalnya tiket yang hotel secara gratis, kemudian tiket perjalanan transportasi secara gratis, lalu kemudian pengobatan secara cuma-cuma, ya. Nah itu juga disebut semuanya sebagai gratifikasi Bu. Jadi hal-hal yang menguntungkan sifatnya khusus, tapi juga ada kepentingan terhadap penyelenggaraan negara, itu gratifikasi. Nah, bagaimana gratifikasi itu sendiri? Apakah harus segera dilaporkan? Benar. Jadi bagi PNS ataupun PPNPM yang menerima gratifikasi, himbauannya adalah segera melaporkan ke KPK, gitu ya. Nah, dalam suatu instansi kita terdapat unit pengendalian, jadi namanya unit pengendalian gratifikasi. Jadi kalau UPG atau pengendalian gratifikasi itu lebih ke arah memberikan suatu himbauan. Jadi memang sifatnya pasif ya. Pasif dalam arti menunggu jika ada yang melaporkan maka diteruskan. Tetapi dalam hal ini bersifat aktif, yaitu melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya lebih ke arah penyuluhan atau sosialisasi. Jadi dalam kegiatan UPG itu sendiri atau gratifikasi itu terdapat 2 indikator. Indikator yang pertama adalah implementasi, indikator yang kedua adalah laporan. Nah, mohon izin kepada Bapak Kepala Kantor dan juga Pak Kasubag TU, juga Bapak-bapak semua di sini yang bergerak di bidang koordinator, bahwasanya kalau saya selalu ketika saya melakukan kegiatan dinas luar, itu saya sekaligus memberikan suatu sosialisasi. Mengapa? Karena itu adalah salah satu petikan daripada indikator kita, yaitu implementasi. Jadi kalau implementasi itu ada 3. Nah, saya ada catatannya, yaitu ada diseminasi, kemudian ada penilaian risiko, dan satu lagi ada inovasi untuk pengembangan. Nah, diseminasi, penilaian risiko, dan inovasi itu harus terus-menerus dilakukan. Itu merupakan salah satu tugas utama dari si UPG itu sendiri. Nah, terakhir, bahwa indikator pelaporan itu adalah pelaporan jika ada beberapa kasus gratifikasi yang ini dilaporkan kepada KPK, baik secara langsung online yang bersangkutan atau melalui UPG itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada gratifikasi ya Ibu ya, bahwa gratifikasi apa saja sih yang mungkin barangkali teman-teman di sini ingin bertanya yang sebenarnya tidak perlu dilaporkan kepada KPK ya. Yang pertama itu adalah pemberian oleh pihak keluarga. Jadi kalau pemberian oleh pihak keluarga itu bisa dari
segi warisan ya, yang sifatnya itu tidak ada kepentingan, tidak ada benturan kepentingan dalam hal pekerjaan. Jadi pemberian keluarga itu boleh dari nenek kakek, boleh dari mertua, boleh dari ayah ibu, boleh dari suami sendiri, boleh dari anak sendiri, apapun yang selama itu tidak ada benturan kepentingan dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu adalah keuntungan ataupun bunga pada saat penempatan dana investasi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi itu sifatnya adalah pribadi. Misalnya Bapak Ibu melakukan invest tabungan misalnya ya di suatu bank. Nah, kebetulan dapat bagi hasilnya atau misalnya dapat bunga misalnya di situ. Nah, itu boleh diterima. Kemudian yang ketiga, misalnya kita memanfaatkan dari suatu organisasi, kita sebagai anggota. Contohnya itu adalah koperasi ya. Jadi dalam koperasi itu kan ada bagi hasil ya. Nah, itu boleh kita terima. Ya, SAU. Lalu kemudian yang keempat, perangkat ataupun perlengkapan yang diterima pada saat kita mengikuti pelatihan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti seminar, workshop, kita menerima goodie bag ataupun perlengkapan. Nah, itu boleh diterima oleh kita. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan hadiah atau apresiasi penghargaan ketika kita mendapatkan perlombaan, Bu. Jadi ada suatu kegiatan lomba, ada kegiatan misalkan kita sebagai narasumber kita diberikan suatu plakat. Nah, itu bukan gratifikasi, jadi boleh kita terima. Dan hal-hal lainnya yang sepanjang itu tidak merupakan ada hubungannya dengan benturan kepentingan. Nah, salah satunya itu juga ada pemberian bagaimana misalnya rekan kerja kita menikah. Rekan kerja kita ada salah satunya melahirkan. Rekan kerja kita mungkin menikahkan anaknya. Nah, itu ada ketentuannya. Minimal itu adalah, maksimal itu adalah Rp300.000 yang boleh diberikan. Lewat dari itu tidak boleh diterima. Jadi mohon maaf Bapak. Jadi saya kalau ngasih Bapak mau menikahkan anak hanya boleh Rp300.000. Itu maksimal, ya maksimal. Jadi Rp300.000 itu yang diperbolehkan. Iya. Atau dengan jumlah Rp1 juta jika dalam 1 tahun melaksanakan hal-hal yang serupa oleh 1 orang. Jadi misalkan dalam hal ini Pak Wartoni dalam 1 tahun mau menyunatkan anaknya, kemudian di tahun yang sama Pak Wartoni mau menikahkan anaknya, di tahun yang sama juga Pak Wartoni mau menikah lagi. Jadi kita semua kondangan terus ini diundang oleh Pak Wartoni selama 1 tahun. Nah, diakumulasi tidak boleh lebih dari 1 juta Pak. Gitu. Jadi itu tadi yang diperbolehkan untuk diterima. Di luar daripada itu, himbauannya adalah kalau kami sifatnya hanya boleh melakukan himbauan ya. Jadi kita tidak boleh melakukan aktif, tetapi sifatnya pasif. Kalau untuk hal pelaporan, jadi untuk pelaporan ini dihimbau untuk silakan memberikan laporan jikalau misalnya Pak Wartoni dalam 1 tahun menerima lebih dari 1 juta, misalnya 10 juta, nah 9 jutanya dilaporkan. Ya, itu aja mungkin Bu yang beberapa hal yang menyinggung mengenai masalah gratifikasi. Kira-kira apa sih yang diperbolehkan untuk yang diterima? Kemudian yang tadi sudah jelas ya, Bapak Ibu di sini sudah tahu bahwa ada beberapa anti korupsi yang memang perlu menjadi perhatian, yang diantaranya bukan hanya gratifikasi, tetapi ada pemerasan, ada suap, ada benturan kepentingan, ada hal-hal yang menyinggung dari penyelenggaraan negara yang merugikan, dan juga ada penyalahgunaan wewenang. Itu saja Bu. Terima kasih Bu Fitri, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu nih apa sih gratifikasi. Tadi dijelaskan bahwa ada 7 macam, salah satunya gratifikasi. Nah, tadi yang sudah dijelaskan adalah gratifikasi yang diperbolehkan. Jadi tadi hadiah boleh juga ya Bu ya, asal ada tadi nominalnya ya, tidak boleh lebih dari 300, dan dalam 1 tahun hitungnya adalah 1 juta. Kalau misalkan Bu kita mendapatkan misalkan ya Bu Fitri nanti akan berangkat haji, saya mau ngasih ke Ibu Fitri nih
tanya. Itu boleh ya asal 300 saja ya. Kalau lebih dari itu berarti Bu Fitrinya itu harus melapor. Berapa lama? Jadi kalau masalah pelaporan itu Bu bisa dalam waktu 1 bulan misalnya boleh ditunggu gitu ya. Jadi kalau misalnya kembali lagi, misalkan pemberian itu kan itu kira-kira kita melakukan estimasi penilaian harga. Misalkan pemberian bukan hanya sekedar bentuknya uang Pak, tapi bisa barang. Karena saya mau berhaji, Bu Yani berniat memberikan saya sebuah mukena. Nah, mukena itu harus dinilai dulu oleh tim UPG. Jadi di sini fungsinya tim UPG berat nih Bu, dunia akhirat, karena melakukan penilaian. Kalau UPG-nya bohong, misalkan saya melakukan penilaian, oh kayaknya harganya lebih nih Bu Yani memberikan mukena harga 500.000. Nah itu harus dilaporkan sebenarnya ke KP-nya. Tapi kalau misalnya dari tim UPG, Bu Yani saya yang berinisiatif melaporkan kepada UPG, kemudian nanti dinilai, ternyata nilainya itu kurang, dari itu kita boleh menggunakan. Gitu. Kalau tidak salah saya juga pernah dapat hadiah mukena dari anak mahasiswa, kebetulan waktu itu saya lapor Pak ke Bu Fitri. Tapi sampai sekarang belum dinilai dia Bu. Maksud saya itu bisa dimanfaatkan kan untuk musola kita kalau memang harganya di bawah 300 ya. Baik, mungkin barangkali sedikit melaporkan juga dari tim UPG. Kalau misalnya pelaporan itu sendiri Pak, memang diharapkan sebenarnya aktif dari yang menerima, salah satunya itu. Kemudian tim UPG juga harus bisa kembali lagi menilai. Jadi kalau misalnya ternyata yang dianggap nilainya itu di bawah itu tidak kita laporkan Bu. Jadi itu boleh digunakan. Kalau Pak Rivi nih dapat hadiah dari Pak Boy, apa durian? Itu juga ada nilainya, juga bisa makanan juga bisa ya Bu ya di. Iya betul. Kalau untuk makanan Bapak Ibu itu kan makanan itu sifatnya lebih cepat basi. Jadi tidak boleh tidak dimanfaatkan. Nah salah satunya dengan penilaian juga. Kalau memang ternyata lebih dari harga 300.000, yang baiknya itu kita serahkan kepada yang boleh menerima. Ya ini ya yayasan yatim piatu. Jadi orang tua, yayasan yatim piatu itu baru boleh menerima. Anak kos boleh. Anak kos. Ya itu. Jadi kalau misalnya ternyata ada dalam bentuk makanan, kan kadang-kadang mungkin tanpa sengaja. Sebenarnya maksud rekanan kita dalam bekerja berniat baik ya. Oh, saya pengen ngasih nih sama teman-teman dan nolongin saya. Nah ternyata makanannya banyak nih ya. Nah sebenarnya kalau dalam bentuk yang banyak dan sudah di luar dari batasan 300.000 itu memang harusnya dilaporkan dan diserahkan kepada yang berhak. Itu yayasan yang terkait. Terima kasih Bu Fitri, sangat jelas sekali. Barangkali dari Sobat Heltis ada yang ingin ditanyakan terkait sama gratifikasi, silakan. Ini Bu Ketua Pokja 5, kebetulan di gratifikasi ada di Pokja 5. Bisa maju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan secara teknis mungkin kepada Bu Fitri ya. Andaikan tadi itu yang aktif melapor adalah kan yang menerima. Nah kalau diterima dalam bentuk uang, seperti apa teknisnya? Apakah uang itu diberikan kepada tim UPG atau seperti tadi itu 10 juta nih, 1 juta aman ya? Artinya kata Bu Fitri yang dilaporkan 9 juta itu uangnya diberikan kepada tim UPG. Dan nantinya kalau dalam bentuk uang, uangnya akan dikembangkan. Kemudian kita pernah dapat kunjungan dalam arti sosialisasi lah dari tim Itjen. Tim Itjen salah satunya saya lupa namanya siapa, bapaknya menanyakan kenapa yang dinilai hanya yang menerima, yang memberi bagaimana. Jadi ada sisi yang memberi juga kan punya tanggung jawab seperti itu. Apa yang dilakukan? Dia pernah menanyakan kepada kita KKP Bandung melakukan seperti apa. Pernah ya Bu ya. Cuma kita agak bingung karena teknisnya kita kembalikan semuanya kepada orang pusat sih bagaimana teknis untuk hal yang seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, barangkali bisa langsung dijawab saja oleh Bu Fitri.
ini buat teman-teman semua untuk dalam bentuk uang itu memang pengalaman kami memang belum pernah ya, belum pernah ada yang melaporkan saya menerima uang 10 juta lapor, belum ada gitu ya. Tapi yang jelas kalau memang dari segi SOP-nya itu tetap laporan itu kita sampaikan kepada unit utama kita. Unit utama kita adalah Dijen P2P. Jadi dalam hal ini kita dalam binaan Pupor, Pak. Jadi kalau misalnya ada penerimaan kita tetap laporkan. Nah, bagaimana bentuk uang fisiknya dan yang lain-lain, sejauh ini apapun penerimaan gratifikasi itu memang harusnya tersimpan dulu. Jadi ketika dia masih berproses dilaporkan, ketika pihak unit utama dalam hal ini Pupor menyatakan boleh atau tidaknya itu kan harus dinilai dan mereka juga harus melaporkannya ke pihak KPK. Selama itu masih disimpan, jadi memang UPG itu perlu tempat penyimpanan barang maupun uang dan yang lain-lain ketika itu dilaporkan. Satu itu. Nah, terus kemudian untuk yang tadi kedua, oh ya, jadi apakah itu juga termasuk si penerima ataupun pemberi ya, penerima ataupun pemberi. Jadi dalam hal ini tetap yang namanya penilaian yang utama itu adalah si penerima. Kemudian yang kedua, pemberi itu juga biasanya dipertanyakan siapa yang memberikan dalam hal ini. Meskipun penilaian yang utama itu adalah si penerima, tetapi pemberinya itu akan menjadi sebagai wacana untuk akan dinilai berikutnya. Itu Bu ini. Ya, pengalaman kami kalau yang kemarin itu dalam bentuk makanan. Jadi kalau makanan sudah kita laporkan, kemudian sudah dibuat serah terimanya, kemudian sudah dilaporkan juga, lalu kemudian sudah kita berikan kepada yang berhak. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau pelaporan gratifikasi itu ada aplikasinya. Ya, aplikasinya justru dari KPK. Saya ada di sini karena pengalaman kami di Banten pernah terjadi saat mau lebaran waktu itu di salah satu builder ada yang memberikan amplop, kebetulan difoto, ditolak sama teman-teman dan itu dilaporkan ke aplikasinya Goal. Bisa di-download. Ya. Nggak bisa buka, sorry. Jadi aplikasinya seperti ini nih, Goal KPK dan dilaporkan ke sana. Ya. Kalaupun ada uangnya, misalkan bisa diserahkan dulu ke UPG, ya. Karena ini biasanya akan direspon oleh KPK cepat sekali, ya. 1 kali 24 jam biasanya akan direspon. Jadi itu akan diapakan. Kalaupun bentuk makanan juga nanti akan direspon biasanya. Ya, apakah itu silahkan dibagikan kepada tadi panti asuhan atau yatim piatu atau masjid di mana yang bisa menerima dengan cepat, gitu. Ya. Satu lagi yang mungkin perlu kita kendalikan terkait dengan parkir. Ya, ini hal yang kecil, ya, tapi seringkali ini kalau ada WBK di penilaian itu gagal total itu langsung. Hanya karena masalah terima di parkir. Ya mungkin ini nanti perlu diperkuat Pak Subang dulu berupa sosialisasi. Itu Bapak suruh naik sini aja, nggak apa-apa. Mungkin mereka nggak enak, ya. Itu perlu disosialisasikan dan mungkin perlu ditempel juga ya informasi untuk pelaporan gratifikasi. Jadi teman-teman bisa mengakses itu dengan cepat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki atas penjelasannya. Jadi teman-teman semua sekarang tahu ya kalau di Play Store juga bisa kita lapor
dengan menggunakan aplikasi Go. Aplikasinya kita juga punya ya. Iya, siap ya. Sudah ya Bu ya. Baik, karena mengingat waktu ya, hanya cukup 30 menit saja, ini juga sudah lebih. Kita akhiri saja acara Kapsol Good dan World ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman semua. Saya Dini Fitri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau kasih bantu dulu. Kalau Bu Yani berapa lama Bu? 1 hari. Seminggu. Oh, 1 hari. Kalau saya tadi di lampu merah. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Pasar Minggu tempatnya buah durian. Anti korupsi jangan selalu ditunggu. Jadi harus cepat dilaksanakan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah. Semoga pencerahan yang disampaikan bisa kita implementasikan. Putus mata rantai korupsi dan gratifikasi, mulai dari yang kecil dan mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.